Oke, jadi di sini saya akan melakukan latihan yang pertama, yaitu chest mobility dengan gerakan ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, jadi yang pertama kita posisikan diri kita terlebih dahulu dengan rileks, kemudian kita tarik nafas dan hembuskan ke sisi sebelah kanan. Lalu tarik nafas lagi dan hembuskan lagi ke sisi sebelahnya. Sekali lagi, tarik nafas dan hembuskan. Oke, jadi latihan ini bisa kita ulangi sesuai dengan toleransi kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah merasa lelah, boleh kita hentikan. Oke, latihan selanjutnya yaitu latihan mengangkat bahu. Nah, jadi kita bisa duduk, posisikan kita duduk, lalu duduk rileks, senyaman mungkin. Nah, setelah itu kedua tangan tadi ditaruh di samping tubuh, lurus. Nah, lalu kita angkat kedua bahu kita ke atas dengan mendekati bahu dengan kuping. Nah, ketika mengangkat, kita bisa menarik nafas dalam. Lalu ketika diturunkan, kita buang nafas tersebut. Kita ulangi lagi. Buang, tarik, buang. Nah, latihan ini bisa dilakukan 5-8 kali pengulangan. Latihan berikutnya adalah mobilisasi dada dengan cara memiringkan badan ke kiri dan ke kanan. Yang pertama, posisikan duduk di kursi dengan tegak badannya dan juga rileks. Lalu kedua tangan di samping kanan kiri badan seperti ini. Lalu yang pertama adalah tarik nafas, lalu buang sambil mendekatkan tangan ke arah kaki. Lalu seperti ini, tarik nafas lagi, dekatkan, buang nafas sambil dekatkan tangan kiri ke kaki kiri. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Latihan ini bisa diulang 5-8 kali atau sesuai dengan toleransi pasien. Selanjutnya yaitu latihan chin tucks. Jadi latihan ini tuh latihan mendorong dagunya ke arah dalam. Pertama, tetap kita posisikan tubuh kita dengan rileks. Kemudian kita taruh kedua jari kita di dagu. Setelah itu kita dorong perlahan ke arah dalam atau tempelkan dagunya itu ke dada. Setelah itu kita tahan sekitar 5-8 detik dan relax. Sekali lagi. Selanjutnya, exercise scapular retraction. Posisinya luruskan kedua tangan ke depan, lalu tarik kedua tangan ke belakang sambil menarik nafas. Lalu luruskan kembali kedua tangan ke depan sambil membuang nafas. Sekali lagi, tarik ke belakang, lalu luruskan kedua tangan ke depan. Latihan ini bisa dilakukan 8-10 repetisi atau sesuai toleransi pasien. Untuk latihan selanjutnya biasa disebut dengan wall slide. Jadi posisi badan itu duduk rileks tapi tegak, lalu kedua tangan dibuka dan menempel di tembok, dan pastikan punggung bagian bawah, atas dan kedua tangan itu menempel di tembok. Lalu ketika tangan diangkat ke atas, bisa sambil menghirup udara seperti. Oke.
Oke, untuk menurunkan kedua tangannya bisa sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Baik, 1, 2, 3. Baik, untuk latihan ini dapat dilakukan 5-8 kali repetisi atau sesuai toleransi pasien. Jadi untuk latihan selanjutnya yaitu latihan yang disebut dengan backward walking, yaitu jalan mundur. Nah, jalan mundur ini termasuk dengan latihan keseimbangan, yang mana pasien bisa kita instruksikan untuk berdiri. Nah, setelah berdiri seperti ini, kita lakukan jalan mundur, jalan seperti biasa tetapi mundur. Lalu setelah sampai titiknya, kita balik badan dan kita bisa mundur lagi. Selanjutnya adalah jalan dan berputar kembali yang bisa untuk meningkatkan keseimbangan. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan 2 buah titik sebagai pertanda untuk berjalannya nanti. Jadi kita harus berjalan dengan membentuk angka 8. Kita mulai dari sini. Oh ya, jangan lupa pastikan menggunakan alas kaki. Lalu kita memutari titiknya, berjalan seperti ini, membentuk angka 8. Oke, lalu ke sini. Dan balik lagi. Nah, gerakan ini bisa diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, latihan berjalan ke samping. Yang perlu kita lakukan adalah berjalan ke samping sebanyak 10 langkah, lalu kembali lagi ke kiri sebanyak 10 langkah. Untuk latihan ini bisa dilakukan sebanyak 1 kali putaran, yaitu 10 langkah ke kanan dan 10 langkah ke kiri, dan disarankan untuk di area yang datar atau bisa menggunakan pegangan handrail untuk membantu pasien. Baik, untuk latihan selanjutnya adalah knee bend support. Jadi posisikan badan berdiri dengan nyaman, lalu kedua kaki dibuka selebar bahu sambil berpegangan. Oke, untuk gerakannya itu turunkan badan dengan kedua lutut ditekuk dan pastikan ketika badan ke bawah, punggung tetap tegak. Latihan ini bisa dilakukan 8-10 kali repetisi. Oke, kita masuk ke latihan selanjutnya, yaitu adalah stretching. Stretching exercise ini berguna untuk meregangkan otot-otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi. Sehingga diharapkan oma-opa mendapat banyak kebebasan dalam bergerak untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dan disukai. Tidak hanya itu, stretching exercise ini berguna untuk meningkatkan keseimbangan. Jika oma-opa memiliki tubuh yang lebih fleksibel, maka akan cenderung tidak mudah terjadi cedera atau resiko jatuh. Untuk itu, yuk disimak beberapa latihan stretching berikut ini. Gerakan yang pertama adalah hamstring stretch. Dengan posisi awal, yaitu adalah duduk dengan kedua kaki diluruskan, seperti ini. Lalu letakkan tangan pada pergelangan atau jari-jari kaki, pastikan tulang belakang dalam posisi netral, lalu sambil ditekuk ke arah depan seperti ini. Jaga kaki agar tetap lurus, tahan gerakan selama 30 detik. Gerakan ini idealnya dilakukan bisa setiap hari sebanyak 3-4 kali. Gerakan yang kedua adalah hamstring and groin stretch. Dengan posisi awal, luruskan salah satu kaki dan kaki lainnya ditekuk. Lalu letakkan jari tangan ke jari kaki bersentuhan seperti ini. Posisinya lurus. Diusahakan tulang belakang dalam posisi netral sambil menekuk ke arah depan seperti ini. Menjaga kaki agar tetap lurus.
Tahan posisi tersebut selama 30 detik, lalu ulangi peregangan pada sisi lainnya. Bisa dilakukan 3 hingga 4 kali dalam sehari. Gerakan yang ketiga adalah spinal rotation. Dengan posisi awal, satu kaki diluruskan ke depan dan kaki lainnya ditekuk menyilang ke arah berlawanan. Setelah itu, kita bisa merotasikan badan kita ke arah berlawanan. Tahan posisi tersebut selama 30 detik. Lalu lakukan di sisi selanjutnya. Gerakan ini bisa dilakukan setiap hari sebanyak 3 hingga 4 kali. Selanjutnya yaitu groin stretch. Gerakan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk tegak dengan lutut ditekuk keluar dan telapak kaki saling berhadapan. Lalu letakkan tangan di pergelangan kaki dan siku menekan ke area belakang lutut sambil sedikit memajukan badan ke arah depan. Tahan gerakan selama 30 detik, lalu rileks dan ulangi kembali gerakan yang sama. Gerakan ini dapat dilakukan dengan 2-3 kali per minggu dengan intensitas pengulangan 3-4 kali dan dalam waktu 10 menit. Selanjutnya yaitu quadriceps stretch. Gerakan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk bersimpuh atau duduk di tumit kaki, lalu letakkan tangan sekitar 12 inch di belakang pinggul, dan bawa tubuh ke arah belakang dan angkat sedikit bokong agar tidak terlalu menempel pada tumit. Tahan gerakan selama 30 detik, lalu rileks kembali dan ulangi gerakan yang sama. Gerakan ini dapat dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali per minggu dengan intensitas pengulangan 3-4 kali dan dalam waktu 10 menit. Selanjutnya yaitu gerakan kneeling yoga. Gerakan ini dapat dilakukan dengan posisi berlutut, lalu duduk kembali dengan membawa pinggul ke arah tumit. Namun, pinggul tidak duduk di pergelangan kaki. Lalu letakkan tangan di samping dan dorong tangan ke bawah hingga pinggul terangkat. Tahan selama 30 detik dan ulangi gerakan yang sama. Gerakan ini dapat dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali per minggu dengan pengulangan 3-4 kali dan dalam waktu 10 menit. Gerakan selanjutnya yaitu upper back stretch. Gerakan ini dapat dilakukan dengan posisi duduk bersimpuh, lalu regangkan lengan lurus ke depan dan putar tangan sehingga telapak tangan saling menjauh. Dorong ke arah depan dan tahan gerakan selama 30 detik. Lalu rileks kembali dan ulangi gerakan yang sama. Gerakan ini dapat dilakukan dengan frekuensi 2-3 kali per minggu dengan intensitas pengulangan 3-4 kali dan waktu 10 menit. Selanjutnya ada forearm stretch. Untuk forearm stretch ini bisa duduk di kursi ataupun di matras. Dengan posisi tangan kanan dikedepankan seperti ini dan putar sampai jari-jari menghadap ke lantai. Lalu tekan dengan tangan kiri secara lembut dan tahan selama 30 detik. Latihan ini bisa dilakukan 2-3 kali per minggu ataupun setiap hari. Lalu lakukan ke tangan yang kiri seperti ini. Bisa dilakukan dengan 2-3 kali repetisi. Selanjutnya ada neck stretch. Bisa duduk seperti ini di atas matras dengan miringkan kepala ke arah kiri seperti ini dan letakkan tangan di atas telinga. Jangan sampai menarik kepala ke arah bawah dan tahan selama 30 detik. Lalu rasakan regangan di area leher kanan dan bahu dan lakukan ke arah sebaliknya. Miringkan kepala ke arah kanan dan letakkan tangan di atas telinga. Jangan sampai menarik kepala ke bawah dan rasakan regangannya di area leher kanan dan bahu. Untuk neck stretch ini bisa dilakukan 3-4 kali repetisi dan dilakukan 2-3 kali per minggu ataupun setiap hari. Selanjutnya ada chest and shoulder stretch. Bisa duduk seperti ini di atas matras dan bawa kedua tangan ke belakang seperti ini dan kaitkan jari-jari secara perlahan. Lakukan sejauh yang bisa
sampai merasakan regangan di area bahu dan tahan selama 30 detik. Untuk latihan ini bisa dilakukan 2-3 kali per minggu ataupun setiap hari dan 3-4 kali repetisi. Selanjutnya adalah strengthening atau penguatan. Untuk gerakan yang pertama ada side bending on chair dengan cara posisikan badan duduk dengan tegak pada kursi. Lalu pada posisi duduk ini raih tangan kanan ke bawah menuju betis kanan. Dan pastikan juga untuk mengencangkan otot-otot perut ketika melakukan gerakan ini. Lalu hal tersebut juga bisa diulangi pada sisi sebelahnya, yaitu sisi kiri. Di sini juga kita bisa lihat posisi pergerakan dari samping ya. Dan gerakan ini bisa dilakukan 4 sampai dengan 6 kali repetisi atau sesuai dengan toleransi. Untuk gerakan strengthening atau penguatan selanjutnya adalah dead bug. Di sini kita bisa posisi berbaring di lantai menggunakan matras, lalu kita angkat kedua lutut kita seperti pada video dan salah satu kaki bisa diluruskan sejajar dengan lantai. Lakukan gerakan ini bergantian dengan kaki sebelahnya. Lalu untuk tantangan tambahan juga bisa dilakukan bersamaan saat meluruskan dan juga mengangkatnya. Dan gerakan ini bisa dilakukan 4 sampai dengan 6 kali repetisi atau sesuai dengan toleransi. Gerakan selanjutnya pada strengthening atau penguatan adalah bridging dengan cara berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki rata di lantai selebar pinggul. Lalu letakkan tangan di sisi tubuh, selanjutnya kencangkan bokong dan angkat pinggul dari lantai hingga membentuk garis lurus dengan pinggul dan bahu. Seperti pada video, lalu kita kembali ke posisi awal dan ulangi 4-6 kali sesuai toleransi. Latihan yang keempat itu ada upside arms and leg rise. Nah, jadi posisinya Oma-Opa bisa merangkak, lalu kemudian tangan sebelah kanannya diluruskan ke depan dan kaki sebelah kirinya ditentangkan ke belakang. Lalu kemudian ditahan posisi seperti ini sampai 3-5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lakukan latihan pada sisi yang berlawanan. Kemudian tangan kiri ke depan dan kaki kanan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Latihan selanjutnya ada partial squat. Posisinya berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Kemudian letakkan kedua tangan pada kursi. Kemudian tekuk kedua lutut seolah-olah Oma dan Opa ingin duduk. Tahan posisi tersebut dalam 3-5 detik. 3. Posisi semula. Tekuk lagi. Ditahan 1, 2, 3. Lagi. Tekuk lagi 1, 2, 3. Latihan selanjutnya ada calf rise. Jadi posisinya berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar pinggul, lalu letakkan kedua tangan pada kursi, kemudian jinjit dan ditahan selama 2-3 detik. 1, 2, 3. Ulangi. Jinjit 1, 2, 3. Taruh lagi, jinjit 1, 2, 3. Selanjutnya adalah reverse lunges. Kita berdiri di depan bangku atau kursi, berdiri sejajar, lalu di bawah satu kaki ke belakang seperti ini, lalu hampir menyentuh lantai tapi tidak sampai menyentuhnya. Lalu ditahan beberapa detik, 1, 2, 3, lalu balik lagi dan lakukan di kaki yang berlawanan. 1, 2, 3, 4, balik lagi dan begitu seterusnya. Ini bisa dilakukan 4-6 kali repetisi.
Selanjutnya adalah hip adduction. Kursi diletakkan di samping, kita dalam posisi tegak, lalu bawa kakinya ke samping. Dibawa perlahan ke samping sambil mempertahankan posisinya perlahan, lalu balik lagi perlahan ke bawah. Lagi perlahan ke samping, lalu balik lagi perlahan ke bawah. Ini bisa dilakukan ke kaki satunya lagi. Dibawa perlahan ke samping, lalu perlahan lagi ke bawah. Perlahan ke samping, perlahan ke bawah. Ini juga bisa dilakukan sebanyak 4-6 kali repetisi atau sesuai toleransinya. Selanjutnya adalah hip adduction. Kita menggunakan bantal diletakkan di tengah, di antara lututnya, di antara pahanya. Lalu lutut menekan bantalnya, lalu ditahan 5 detik dan rileks. Didekatkan lututnya ke bantal, bantalnya dijepit, di squeeze, tahan 1, 2, 3, 4, 5 dan rileks. Lalu lagi bantalnya di squeeze, dijepit, tahan 1, 2, 3, 4, 5 dan rileks. Jadi latihan hip adduction ini juga bisa dilakukan 4-6 kali repetisi di rumah atau sesuai toleransinya.